Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini Vokasi on Podcast kembali hadir untuk menyapa seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga, para satria muda Erlangga yang insya Allah akan menemani seluruh teman-teman vokasi untuk menjalankan ibadah puasa Ramadannya insya Allah. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kebersamaan. Hari ini sangat spesial karenanya kita bersama dengan sosok yang luar biasa. Assalamualaikum. Beliau adalah Dr. Haji Gus Jazilul Fawahid SIMA. Assalamualaikum Gus Jazil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda dan semua satria UNER? Iya, alhamdulillah. Terima Prof. kasih. Eti. Ya Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Matur nuwun sudah hadir di Fakultas Vokasi meskipun kita terpisah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat-sehat ya, Gus. Yeah. Sehat-sehat. Terima kasih juga tentunya di sela kesibukan yang luar biasa, Gus Jazil sebagai Wakil MPR Republik Indonesia Dapil 10, ya Gus, betul ya? Gresik dan juga Lamongan mengemban amanah yang begitu luar biasa. Kami hari ini itu berencana mau ngauri kawuruh kepada Gus Jazil. Bagaimana di tengah kesibukannya Gus Jazil bisa bekerja sebagai dosen juga katanya di Universitas Nahdlatul Ulama dan juga seorang tahfidz yang Masya Allah. Kami juga mau berbagi, tolong dibagikan spiritnya ngaten Gus Jazil. Matur nuwun sangat rawuhnya sekali lagi. Dan sebelum ini Gus Jazil, ini kami nanti akan tampilkan obrolan kita, obrolan santai namun mendalam pada kesempatan hari ini di YouTube channelnya Fakultas Vokasi Universitas Erlangga sehingga bisa menjadi spirit para satria muda Erlangga, para Fox gitu kami memanggilnya, sahabat yang ada di vokasi untuk tetap optimis, tetap bersemangat bekerja di bulan Ramadan dan juga sebentar lagi kami akan memasuki pekan UTS Gus Jazil. Semoga mahasiswa-mahasiswa kami tetap spiritnya penuh dan karena juga sudah ada Ibu Wakil Dekan 2 nanti sebelum saya ngobrol dengan Gus Jazil, izin Prof Ekti mungkin bisa disapa teman-teman vokasi dan disemangati begitu ya. Oke, monggo Prof Ekti. Terima kasih banyak Mbak Linda. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga Gus Jazil yang sangat kami hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa ya, untuk di sini bersama-sama mengikuti nanti sebuah wejangan-wejangan positif yang kami harapkan dari Gus Jazil supaya memberikan semangat dan motivasi bagi kami. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk dosen, bukan hanya untuk tenaga kependidikan, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga kami Gus sebagai para pimpinan bagaimana supaya kami ini tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik dan bersemangat di bulan Ramadan ini, termasuk juga senantiasa memberikan karya baik kami bagi Universitas Erlangga. Jadi nanti mohon masukan-masukannya, mohon wejangannya Gus supaya kami bisa menjalankan ini dengan baik. Baik, baik. Sangat Gus. Terima kasih Prof Ekti dan juga Gus Jazil hari ini teman-teman yang ada dimanapun ya sambil ngabuburit nanti pasti nonton tayangan ini karena insya Allah akan kita tayangkan hari ini juga Gus. Jadi sambil menemani teman-teman untuk berbuka puasa nantinya. Dan tentunya kita ini kan tema besarnya hari ini adalah spirit Ramadan membangun kualitas SDM yang unggul begitu Gus Jazil dan juga Prof Ekti. Karenanya kita ini kan walaupun Ramadan tetap bekerja begitu dan tentunya kita senang menjalankan pekerjaan itu. Nah, namun kami itu kan kadang namanya juga puasa dan bekerja itu kadang tuh naik turun begitu semangatnya. Nah, apalagi kalau sudah mendekati jam 3 ya. Jam kami sampai jam 3 Bapak. Jam-jam begitu Gus Jazil. Namun kami ini sangat mengagumi Gus Jazil bahwasanya
sebagai Wakil Ketua MPR Dapil 10 Lamongan dan juga Gresik, sebagai dosen, sebagai ulama, sebagai hafiz, itu luar biasa sekali kesibukannya. Itu bagaimana Gus momentum bulan Ramadan ini bisa penuh spiritnya begitu, mungkin bisa dibagikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, Prof. Eti, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Vokasi UNER atau disebut Satria Muda UNER. Alhamdulillah kita semua hadir dan dapat menikmati bulan Ramadan. Bagi saya Ramadan bukan sesuatu yang spesial karena memang hampir tiap tahun kita jalankan. Cuman perlu saya ingatkan bukan kepada diri saya dan kita semua bahwa ada satu ibadah yang itu dijalankan atau diwajibkan pada bulan Ramadan, di mana ibadah itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita diperintah untuk, biasanya kalau perintah itu untuk menjalankan sesuatu. Tapi puasa itu adalah perintah untuk tidak menjalankan sesuatu. Makanya sebenarnya ibadah puasa atau spirit Ramadan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain karena memang isinya itu meninggalkan semua larangan yang biasanya diperbolehkan. Makan boleh, tapi bulan Ramadan dilarang. Minum boleh, bulan Ramadan dilarang. Berkata jorok kadang-kadang ya sebenarnya nggak boleh di luar Ramadan dan tidak Ramadan. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan juga tidak boleh. Jadi Ramadan atau bulan Ramadan ini bagi umat Islam memang memiliki makna yang spesial. Pertama, bulan ini, bulan Ramadan ini diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Yang kedua, pada bulan Ramadan perlu diingatkan bahwa pada bulan inilah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai panduan hidup diturunkan. Dan perlu diingat juga bahwa ada rahasia di dalam bulan Ramadan, ada rahasia malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Jadi puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, itu terjadi di bulan Ramadan, dan juga ada malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain, yang mestinya kita tiap tahun menemui itu. Tiap tahun kita merasakan nikmatnya mestinya, tapi tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya malam Lailatul. Nah, terkhusus untuk Indonesia sebenarnya ini seringkali dilupakan bahwa nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati tanggal 17 Agustus 1945 itu sebenarnya bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi pada bulan Ramadan inilah sesungguhnya Indonesia merdeka. Nah, oleh sebab itu kaitan dengan spirit kebangsaan, spirit kemerdekaan, spirit untuk menjadi manusia unggul. Mumpung di bulan Ramadan ini, di tahun 2024 ini bersama kita semua, ini dijadikan momentum untuk memperbarui komitmen. Jadi kita ingin menjadi manusia unggul atau tidak menjadi manusia unggul itu tergantung komitmen kita dan menjalankan komitmen kita. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, ayo kita bersama-sama, saya mengajak diri saya, warga Indonesia, khususnya Satria Muda UNER, Vokasi khususnya, ayolah kita di sela-sela kita meninggalkan semua nafsu buruk kita perbaharui komitmen kita untuk menjadi manusia yang unggul. Nah, manusia yang unggul itu seperti apa? Nah, tentu kita nanti rumuskan di dalam vokasi ada. Salah satu ciri manusia unggul tentu memiliki akhlak, moral yang baik,
dan juga memiliki keterampilan dan vokasi. Itu saya pikir itu bagian dari hal yang harus kita refleksi di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat semuanya, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan berbeda antara puasa dengan lapar. Berbeda juga puasa dengan diet. Meskipun fungsinya atau rasanya sama. Jadi berpuasa pasti lapar. Berpuasa bisa dijadikan media untuk diet. Makanya banyak mengatakan bahwa puasa itu juga menjadi salah satu metode menjaga kesehatan. Kesehatan tubuh maksudnya. Puasa bagi orang yang keahlian yang lain ya, keahlian dokter medis, tanyakan saja bahwa puasa itu adalah salah satu metode untuk kesehatan fisik. Yang kedua, mungkin bagi ahli psikologi, puasa itu juga menjadi metode dalam menjaga kesehatan mental. Karena di dalam puasa tidak boleh berpikir buruk, mengembangkan sikap buruk, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada dengki. Demikian juga yang pasti, puasa adalah spirit. Karena puasa ini adalah peristiwa spiritual yang satu dengan yang lainnya tidak sama hasilnya. Mungkin Prof Eti sekarang puasa, saya puasa, Bu Winda puasa. Tapi hasilnya beda-beda. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan as-saumuli wa ana ajzibih. Puasa ini hanya untuk saya, kata Allah. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh kita semua adalah mode ketuhanan. Jadi puasa ini adalah hidangan spiritual. Nah, tergantung cara menikmatinya. Makanya kita nikmati, kata Jalaluddin Rumi, puasa itu adalah hidangan dari langit. Nah, tergantung kita semuanya menikmati hidangan itu. Saya berharap hidangan puasa ini menjadi hidangan spiritual yang nantinya akan melahirkan mental mahasiswa yang tangguh, mental mahasiswa yang kuat sehingga menjadi manusia yang. Jadi itu Bu Winda, jadi saya pun selalu menggunakan spirit puasa sebagai bagian untuk mencari solusi. Bahkan ada seorang ulama mengatakan jika kamu buntu menghadapi tekanan hidup, maka jalan satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berpuasa. Jadi kalau kita punya problem yang hampir problem itu tidak bisa kita pecahkan, pecahkanlah dengan cara berpuasa. Dan itu banyak. Tapi bukan puasa wajib ini ya. Ini kan puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan tujuannya semata-mata murni karena Allah. Tetapi kalau kita menghadapi sesuatu, puasa juga bisa menjadi cara atau metode untuk memecahkan keadaan. Saya kasih contoh. Ini bukan orang Islam. Mahatma Gandhi menggunakan puasa sebagai cara perlawanan yang disebut dengan mogok makan. Jadi kalau ya tergantung nanti kalau kita menghadapi problem dalam hidup ini yang keadaan sulit untuk kita tangani, bisa puasa kita jadikan sebagai wasilah atau cara untuk menghadapi tekanan. Jadi saya pikir manusia-manusia yang unggul akan melewati ujian-ujian. Manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang unggul dan istimewa tidak mungkin duduk-duduk santai-santai, tapi dia akan menghadapi sekian latihan, sekian ujian, sekian cobaan, dan itu bermuara kepada kemampuan kita mengendalikan mental. Saya pikir itu puasa itu artinya. Itu Bu Winda. Masya Allah, luar biasa sekali Gus. Jadi memang kalau apa yang disampaikan Gus Jazil tadi, puasa ini ibarat kata kalau saya boleh umpamakan apa seperti ini ya Gus ya. Misalkan kita mau berangkat ke suatu tempat, puasa ini adalah pembekalan kita. Jadi harus menyiapkan yang namanya disiplin, ketekunan, kesabaran, sehingga
Walaupun saya berpuasa, Prof. Ekti berpuasa, Gus Yassil berpuasa, nanti ininya berbeda, berarti ya. Tergantung bekal yang kita siapkan, begitu ya. Nanti yang akan kita ambil ketika kita sampai di tujuan itu nanti pastinya berbeda ya, Gus ya. Tentunya sesuai dengan bekal amalan yang kita siapkan ketika kita berpuasa. Seperti itu, Gus. Kalau di analogi. Iya, itu persis kata Rasulullah. Banyak sekali di antara kita yang menjalankan puasa, tapi yang dapat cuma lapar dan haus. Artinya kita tidak mendapatkan spirit dari puasa. Jadi puasa itu artinya maknanya menahan, al-imsak. Jadi yang saya sebutkan tadi, kalau dalam teori teori terbalik atau teori polarisasi, dalam puasa itu terjadi itu. Kita diperintah tapi untuk tidak melaksanakan sesuatu. Kita menahan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, itu puasa. Jadi kita disuruh lapar-lapar agar nanti makannya nikmat. Jadi kalau nggak percaya Bu Ati atau Bu Linda, kalau ingin makan enak, berpuasa dulu. Itu pasti enak makannya. Betul. Jadi berpuasa itu adalah menahan agar kita menikmati lebih besar, lebih nikmat. Yang kedua, puasa itu kesannya juga menyakiti. Jadi puasa itu menyakiti, lapar. Tanya aja secara logika normalnya, puasa itu menyakiti kita, tapi untuk menguatkan. Jadi ada metode itu. Jadi metode di mana kita merasakan sesuatu yang sakit, itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan atau menguatkan kita. Nah, itu medianya puasa. Persis seorang yang belajar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka tahanlah untuk tidak santai-santai, hidup hura-hura, enak-enakan, harus sakiti. Kira-kira dalam tanda kutip, harus berjuang, harus mujahadah kalau dalam harus kita lawan kemalasan kita. Nah, inilah makna dari puasa. Sehingga saya berharap kita puasa itu jangan dapat lapar dan hausnya, tapi kita dapat spiritnya. Spiritnya apa? Tangguh. Tangguh. Kita mampu menghadapi keadaan yang sulit. Yang lapar lah, haus lah, kita mampu. Tapi kita punya keinginan dan punya keyakinan ini adalah jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju keunggulan. Kira-kira begitu, itu spiritnya. Jadi saya berharap mahasiswa vokasi semuanya, apalagi dalam keadaan belajar hari ini, yang ditekankan spirit dari puasa adalah mujahadah. Kesungguhan untuk kita tidak memperturuti keinginan-keinginan yang mengasyikkan. Atau dalam tanda kutip itu nafsu. Jadi nafsu bermalas-malasan, nafsu bersantai-santai, berleha-leha, itu dihilangkan semua. Ditahan dulu. Sampai nanti menjadi orang pinter, barulah kita menjadi sukses kan gitu. Sehingga kita bisa menikmati hasil perjuangan. Itulah spirit puasa. Itulah spirit yang sedang kita lakukan hari ini. Kita tahan semua keinginan-keinginan kita untuk makan dan minum agar nanti kita menikmati lezatnya makanan di sore hari. Kita tahan untuk berbuat malas-malasan. Kita sakitilah diri kita agar kita merasakan kemampuan diri kita untuk menghadapi semua cobaan. Untuk apa? Untuk nanti menuju kemenangan dan keunggulan. Nah, itu saya pikir spiritnya di situ, Bu Linda. Saya pun itulah yang dalam hidup ini saya juga mempraktekkan filosofi puasa. Sebenarnya filosofi lama itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Itu puasa, saudara. Itu spiritnya puasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kira-kira begitu. Jadi hidup atau kita menjalani hidup, apakah menjadi mahasiswa, dosen, DPR, ataupun apapun,
kita semua ingin menuju pada kebahagiaan. Dan menuju pada kebahagiaan ini tidak lepas dari yang saya sebut tadi. Kita harus berakit-rakit. Ya, mana ada mahasiswa merasa senang? Nggak ada. Menjadi mahasiswa itu sulit. Tiap hari dapat tugas dari dosen, harus membaca, harus meningkatkan dirinya, harus juga latihan, ujian. Nah, itu puasa itu. Jadi, mahasiswa ini sedang puasa. Lulusnya nanti, kalau ketika jadi mahasiswa kok tidak puasa, nanti lulus juga tidak dapat apa-apa kecuali ijazah. Kira-kira begitu. Betul, Gus Jazil, Masya Allah. Kalau kami anak-anak di vokasi ini juga Gus Jazil juga pribadinya sama dengan Gus Jazil. Berakit-rakit ke hulu, bernaruhan ke tepian. Kalau kata anak-anak, jika ada bapak penghulu, mari segera kita nikahkan. Gitu, Jus. Iya. Itu Ya, beda memang. kalau anak-anak begitu katanya. Nah, kalau yang kami dengarkan betul-betul dari apa yang tadi disampaikan Gus Jazil tadi itu bermujahadah, bersungguh-sungguh gitu ya. Karena memang kalau dari teman-teman kepada Erlangga di Fakultas Vokasi masuk ke UNER ini juga bukan hal yang mudah. Kami sebagai sivitas akademika Fakultas Vokasi menjadi pegawai dari Fakultas Vokasi juga bukan hal yang mudah. Masuk dalam sini bergabung sebagai keluarga juga bukan hal yang mudah. Seperti pula dengan Gus Jazil tentu menjadi seorang wakil ketua MPR itu juga bukan hal yang mudah, dan itu mampu dilalui dengan berpuasa tadi, menyiapkan dan gitu dan juga ketika apa namanya kesungguhan tadi sudah dilakukan gitu Gus ya, bagaimana kita bisa mempertahankan karena kalau kita sudah mencapai kesungguhan tersebut itu kita mempertahankannya itu lebih sulit begitu ya. Kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah menjadi dosen di Fakultas Vokasi, sudah menjadi ketua MPR, wakil ketua MPR. Nah, itu mempertahankannya bagaimana supaya tetap konsisten, spiritnya tetap membara hingga akhir. Iya, memang setelah kita meraih prestasi, menjadi manusia yang unggul, atau kita sudah, kalau dalam puasa kita sudah Idul Fitri, justru mempertahankan prestasi puasa kita ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan juga. Bagaimana itu? Dengan cara istiqomah, agar kita terus-menerus untuk istiqomah. Dengan cara apa? Yaitu spirit tadi. Kalau kita ingat pada spirit yang kita lakukan, maka yang kita lakukan pada bulan-bulan atau hari-hari berikutnya adalah menjaga agar spirit itu terus menyala. Nah, itu namanya istiqomah. Itu namanya kita konsisten bahwa puasa ini dilakukan di bulan Ramadan dan juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Spirit Ramadan ini akan terus berkembang di bulan-bulan yang lain. Demikian juga yang kuliah vokasi, spirit vokasi jangan hanya ketika kuliah. Begitu nerima ijazah, selesai, hilang spiritnya, maka hilang juga ilmunya. Maka justru ketika kita selesai bermujahadah, bersungguh-sungguh kita belajar, saatnya kita istiqomah untuk mengamalkannya. Jadi sama dengan puasa, sama. Ketika kita sudah Ramadan ini, kita sudah bersih menjadi orang yang batinnya putih kembali. Nah, tentu di perjalanan berikutnya kita menjaga istiqomah itu supaya hari-hari yang lain seperti hari-hari di bulan Ramadan. Sama juga yang vokasi, supaya nanti setelah lulus hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari vokasi. Dengan penemuan baru, dengan sesuatu yang baru, dengan kreativitas. Nah, itulah yang disebut dengan spirit, kita menjaga agar istiqomah. Jadi puasa ini hasilnya adalah menjadi manusia yang istiqomah menjalankan kebaikan. Kira-kira begitu, Bu Linda. Istiqomah adalah satu kata kunci yang penting, ya. Memang kita sebagai umat Muslim katanya satu, tapi maknanya itu mendalam begitu. Istiqomah mudah diucapkan,
namun kadang cukup sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak punya keteguhan dan spirit tadi begitu. Dan tentunya Gus, ini kan bulan Ramadan ini memang kalau Gus Jazil ini kan hari-harinya sudah dipenuhi dengan apa namanya menghafal Al-Quran, berceramah, mengajar dan lain-lain. Nah mungkin aktivitas yang biasanya bertambah kan ada sholat tarawih, kemudian ada sunnah-sunnah sholat yang lainnya, kemudian ada acara buka bersama, sahur bersama dan lain-lain begitu. Itu bagaimanakah penambahan aktivitas yang biasanya tidak ada di bulan-bulan lainnya dan hanya ada di bulan suci Ramadan ini justru bukan menjadikan kita beban pressure, malah justru itu bisa meningkatkan spirit kita untuk tetap bekerja, namun kita tetap beribadah dan menambah kualitas ibadah kita itu, Gus. Seperti apa? Iya, Bu Linda. Saya secara pribadi, kalau bulan suci Ramadan memang spesial buat saya dan keluarga. Di bulan Ramadan ini saya menambah aktivitas kedekatan dengan keluarga. Maklum, biasanya politisi sering ke aktivitas di luar, tapi di bulan Ramadan ini saya lebih pada mendekatkan aktivitas kepada keluarga. Untuk sholat berjamaah, tarawih berjamaah, buka bersama. Setidaknya momentum Ramadan 1 bulan ini, 30 hari ini, menjadi momentum yang sangat pribadi buat saya bersama keluarga. Ini adalah momentum spiritual. Hal-hal yang sifatnya kerja, sifatnya aktivitas yang lain, memang sengaja saya kurangi dan saya lebih perbanyak pada aktivitas yang sifatnya spiritual. Meskipun tidak meninggalkan tugas-tugas utama sebagai anggota DPR maupun Wakil Ketua MPR. Yang jelas, saya selalu katakan kepada anak-anak dan keluarga, karena begini, negara yang kuat itu dibangun oleh keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang kuat dibangun oleh individu-individu yang kuat. Nah, individu-individu dalam keluarga ini, kata kuncinya adalah di orang tua. Bapak dan ibu, apalagi di zaman vokasi, di zaman global ini. Kadang-kadang kedua orang tuanya bekerja dengan kesibukan masing-masing. Nah, keluarga kehilangan siapa patronnya anak-anak. Meskipun memang untuk generasi milenial atau generasi Gen Z hari ini, itu memang tidak banyak anaknya seperti dulu. Kalau dulu kan satu rumah tangga itu kan ada 7 orang putra putri begitu. Kalau sekarang kan cuma 3 orang. 3 orang pun tinggal. Bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya dibina oleh pembantunya. Nah, saya merasa bahwa bulan Ramadan itu untuk menahan diri, kita aktivitas sosial tetap, aktivitas pekerjaan tetap, tapi aktivitas keluarga saya sedikit tingkatkan demi kedekatan kepada anak-anak, sekaligus memberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya rohani. Yang saya sebut tadi, bahwa memang puasa itu adalah hidangan dari langit. Nah, masing-masing diberi cara untuk menikmatinya. Cara yang sangat umum, hidangan itu justru tidak dengan memakan hidangan di dunia. Jadi cara menikmati hidangan dari langit ini, kita tidak menikmati hidangan yang ada di dunia. Pada saat siang hari aja itu sebenarnya. Apakah hidangan seksual, hidangan makan minum, itu semua ditinggalkan. Nah, hidangan yang lain adalah hidangan spiritual. Nah, saya menggunakan momentum Ramadan ini justru untuk mencari itu. Mencari hidangan spiritual bersama keluarga. Bersama anak-anak. Kita temukan kembali kira-kira 11 bulan yang hilang, kita temukan lagi dalam 1 bulan untuk kita yang kemudian bulan-bulan berikutnya takut lagi kehilangan. Jadi sebenarnya ini menjadi circle kita untuk selalu saya sebut tadi mengevaluasi diri, introspeksi diri, membangun kesungguhan, sekaligus
mengevaluasi apakah kita orang yang istiqomah atau tidak. Nanti dievaluasi lagi di bulan Ramadan berikutnya. Masya Allah, Bu Jazil. Ini kuncinya ternyata dekat dengan keluarga itu kunci sukses. Ini setelah itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau Tadi sharing begitu. sebenarnya Monggo. pengen bertanya tadinya Pak. Jadi tadinya itu pengen bertanya begini, apa betul sih kalau bulan Ramadan itu di mana kita ibadah puasa nih Pak nih, menahan segala nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, yang artinya mungkin asupan energi kita kan kurang, sehingga seringkali ini menjadi pembenaran bahwa karena lagi puasa nih kerjanya nggak boleh berat-berat, yang tadinya bekerjanya 100% jadi 80%. Itu tadinya saya mau bertanya Pak, betul nggak begitu? Tapi tadi sudah terjawab ya Pak rupanya ya. Jangan Mungkin menjadikan alasan begitu ya Pak ya. ya, mungkin saya kasih contoh tadi. Pertama ada banyak contoh-contoh di mana untuk membangun spirit kekuatan mental itu melalui puasa. Jadi di Islam sendiri ya, Islam bahwa misalkan peperangan pertama dalam Islam, jihad, ini jihad beneran, itu perang Badar, itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi justru kalau kita mau berperang, jangan makan banyak. Iya, itu ada di ceritanya ketika Nabi Daud bersama pasukannya, ketika dia melewati sungai, dilarang minum banyak-banyak. Sama, kalau ketika belajar atau ketika kita dalam perjuangan, jangan banyak-banyak istirahat. Oh ya, Justru energinya makin turun itu. Ini Jadi, salah satu spirit ya. iya, justru kalau kita makin santai, energi makin turun. Makin kita di kafe-kafe ngerokok-ngerokok, makan-makan misalkan, itu sebenarnya spirit makin turun. Nah, energi yang disebut dengan tubuh tadi karena makan, itu sebenarnya berlangsung hanya beberapa hari. Jadi, kalau kita mau makan, makanya ada teori untuk mengurangi makan, sebab begini, makan ini kan menjadi masuknya penyakit. Ya, termasuk tapi juga dia masuknya vitamin. Dua-duanya masuk di situ. Masuknya gizi dan masuknya penyakit lewat makanan. Nah, Al-Ghazali memberikan rumus untuk mengurangi makanan tidak boleh drastis. Jadi sebenarnya makin sedikit makan makin bagus. Nggak percaya? Tanya kepada semua dokter. Kebetulan beliau Ya, dokter ini. Cuman makan sedikit dan berkualitas itu lebih bagus. Dan kalau kita mampu menjaga ritme makanan yang sedikit, tapi dengan tenaga fisik yang kuat, itu akan bagus. Jadi tidak semua pakai teori yang kalori-kalori itu. Saya bukan dokter ya. Kalau kita makan sekian kalori, kita keluarkan sekian kalori. Kalau tidak terjadi keseimbangan, macam-macam lah. Gampang sebenarnya tubuh kita itu mengadaptasi. Kalau kita ajari makan 2 kali sehari, tubuh kita akan beradaptasi 2 kali sehari. Tapi kita ajari makan 5 kali sehari, tubuh kita juga akan menjadi makan 5 kali sehari. Tapi boleh diadu Bu Etik, antara yang makan 5 kali dengan yang makan 2 kali, akan lebih sehat yang makan 2 kali. Masya Allah. Itu pasti. Tapi kita sekarang tidak ingin merasa bahwa kekurangan gizi. Kalau anak-anak kita hanya diajari makan 2 kali. Takut kekurangan gizi. Enggak. Makan kita ini aneh. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, besok pagi nasi terus. Sebenarnya kita itu memakan satu makanan yang sama. Nah, oleh sebab itu lewat momentum bulan Ramadan ini sebenarnya melatih badan kita, tubuh kita, sebenarnya makan itu tidak harus banyak. Untuk kuat tidak harus makan banyak. Itu kuncinya. Cuman di dalam logika kita, kalau kita mau kuat, maka harus makan banyak. Seringkali
Itu yang sering diomong, makan yang banyak kan mau kerja gitu. Nggak juga. Justru nah ini terjadi juga ketika Muhammad Al-Fatih ketika meruntuhkan Konstantinopel juga tentaranya dilatih puasa. Nah kalau nggak percaya Bu Eti, Bu Linda, ajari mahasiswa vokasi untuk puasa. Itu bagian dari cara untuk belajar maksudnya. Jadi ketika hari puasa kamu belajar. Ini bukan puasa wajib seperti Ramadan, tapi puasa yang boleh puasa sunnah. Puasa sunnah itu kapanpun boleh diniatkan, kapanpun boleh dibatalkan tuh berarti. Jadi tidak boleh, tidak harus sahur, tidak harus ini enggak. Itu latihan. Nah itu namanya puasa sunnah. Nah di dalam kita seringkali puasa sunnah itu kita abaikan, padahal itu puasa untuk kesehatan. Kita hanya puasa wajib yang 1 bulan dalam setahun. Misalkan ada puasa yang disebut puasa terbaik, itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa harian, Bu. Sehari puasa, sehari enggak. Saya tidak sarankan untuk vokasi. Kenapa? Ada yang puasa mingguan. Puasa Senin dan Kamis itu sunnahnya Rasulullah. Itu puasa mingguan. Senin, Kamis, oh berat. Kalau berat puasa bulanan, namanya Yaumul Bad, hari-hari putih, ketika purnama. Yaitu puasanya Nabi Adam. Jadi, nah tergantung puasanya teman vokasi itu hari apa. Ibu tetapkan aja. Puasa bersama begitu ya, Gus? Nah, ya Sanggup tentu nggak Bu dengan Winda? Nanti buka bersama dia. iya, justru mengajarkan kepada Tapi kalau siswa Gus untuk Jazil hadir, berberat-berat. Masya Allah. Nanti mengundang Gus Jazil ya. Iya, kita tidak seringkali puasa tidak kita jadikan media untuk pendidikan. Iya. Karena dianggapnya bahwa kalau berpuasa tadi seperti Bu Prof Eti bilang, nanti lemah dia. Enggak, itu tergantung kebiasaan. Jadi tergantung kebiasaan. Ya minimum, ya paling gampang ya sebulan 3 hari. Itu pun saya juga kadang sulit. Dan itu pasti akan menjaga kesehatan badan kita, kesehatan mental kita, termasuk juga menjaga konsistensi kita. Itu pasti. Dibanding yang makan terus. Kalau nggak percaya bisa praktekkan, Bu. Makan terus sebulan mahasiswanya dengan puasa terus sebulan. Mana nanti energi. Hasilnya. Coba. Kira-kira itu, Prof. Eti. Jadi jangan khawatir bahwa mengurangi makanan itu sama dengan mengurangi energi. Tidak. Karena ada batasnya. Yang bahkan tidak boleh di dalam Islam berpuasa wisol namanya. Berpuasa 24 jam itu nggak boleh. Karena itu pasti akan mencelakai. Puasa bukan media untuk mencelakakan kita. Puasa itu hanya mengajari latihan untuk tadi yang saya sebut. Seakan-akan menyakiti diri, tetapi untuk menguatkan sesungguhnya. Kira-kira begitu makna di balik puasa. Itu berarti. Jadi kelihatannya memang kurang berenergi, tapi sesungguhnya sedang menguatkan kekuatan tubuh supaya kita energi. Gitu. Ilmu sekali teori hari ini luar biasa. Atau Prof Eti ada lagi? Sebenarnya ada. Ada Gus, tapi sedikit curhat ini boleh ya Gus ya? Boleh. Perjuangan kita mungkin dari Prof Eki langsung ini curhat. Silakan, Prof. Curhat karena mungkin ya ini pasti ada hubungannya dengan SDM ya, Bu Winda ya. Kebetulan ini izin Gus Jalil Prof Eki ini adalah wakil dekan bidang 2 di membawa SDM dan juga keuangan Fakultas Vokasi dan juga dokter beliau. Oh iya. Saya dokter kandungan Gus. Oh. Jadi, sedikit konsultasi juga ini terkait SDM dan dokter kandungan ini Gus. Jadi kadang-kadang itu kita tuh merasa ya di bulan Ramadan tuh kadang ada sedikit iri dalam tanda kutip sebenarnya Gus ya. Irinya itu adalah ada banyak profesi yang sangat mudah meraih pahala dan keberkahan Ramadan gitu Gus ya. Tapi kami terus terang ya saya pribadi kemudian juga mungkin teman-teman yang bekerja yang dimana itu tidak bisa, kami tidak bisa untuk
meraih keberkahan dengan dibandingkan yang lainnya, yang lebih mudah, fleksibel secara waktu begitu loh, Pak. Jadi mungkin juga karena profesi saya kan dokter kandungan ya, Gus, ya. Jadi kadang-kadang saya masih ingat ini beberapa hari yang lalu tuh saya sengaja ini jemput anak saya les begitu, Gus. Jam 6 sudah saya janjikan nanti pulang di rumah kita buka puasa ya, habis itu tarawih sama Bunda. Dilala kok ya, habis saya jemput masuk mobil ada panggilan pasien buka lengkap, Gus. Alhamdulillah. Jadi buka puasanya adalah di rumah sakit, Gus. Tunggu pasien buka lengkap, ternyata nggak lahir-lahir sampai jam 8 malam. Akhirnya lanjut, terawihnya lewat terus, nggak bisa ke masjid. Akhirnya lanjut operasi sesar sampai rumah sudah jam 10, jam 11. Nah, saya itu kadang itu mikir, ya Allah, orang lain tuh enak banget ya Gus ya, bisa merencanakan, bisa berbuka puasa, bisa tarawih, bisa ngaji begitu. Itu kira-kira Allah menilai kita seperti apa sih Gus? Oh, jadi curhat boleh nggak Mbak Winda ini? Ini relate banget ya. Kami ibu bekerja. Iya, betul. Kan masakan untuk suami. Kalau jauh kerjanya tidak. Jadi saya pikir begini Bu, ada ibadah yang memang wajib seperti sholat, puasa, zakat wajib, haji. Nah, setiap orang punya ibadahnya masing-masing, Bu. Jadi setiap profesi punya ibadahnya masing-masing. Ibadahnya seorang guru ketika belajar dan kita ketika mengajar. Itu ibadahnya seorang guru. Ibadahnya seorang dokter kandungan ya ketika menolong pasien itu, Bu. Itu ibadahnya. Justru di situ ibadahnya. Bahkan itu setara dengan kewajibannya menjalankan sholat. Misalkan Ibu, ini ya saya kasih contoh, misalkan Ibu datang pasien di saat maghrib, di mana pasien itu darurat, kalau Ibu tangani, kalau Ibu tidak tangani, maka kalau Ibu tinggal sholat, maka bayinya mati. Ibu jangan sholat. Itu Islam begitu. Makanya di dalam ayat puasa itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu itu mudah, bukan sulit. Jadi bukan. Jadi yang Ibu tadi itu justru itu rahmat dari Allah ketika Ibu misalkan punya rencana buka puasa bersama anak, itu kan sunnah. Tapi Ibu dihadapkan dengan kewajiban untuk merawat pasien, itu kewajiban, maka sudah betul pilihan Ibu memilih yang wajib daripada yang sunnah gitu. Nah nanti diganti sunnah yang lain kepada anak, Bu. Sunnah yang lain kepada anak itu kan bisa macam-macam bentuknya, tidak hanya buka puasa. Nah oleh sebab itu bahkan seperti Ibnu Arabi mengatakan sebenarnya setiap sesuatu itu ada zakatnya, ada cara pembersihannya. Kalau Ibu punya harta ada zakat mal. Kalau Ibu punya macam-macam, bawahnya ada zakatnya. Nah, zakat dari badan kita, zakat badan kita, Bu, membersihkan. Zakat itu artinya membersihkan. Zakat badan kita itu puasa, Bu. Jadi zakatnya mulut mungkin diam untuk berkata baik, itu zakatnya. Mulut, mata, lihat. Nah, zakatnya seluruh anggota tubuh kita, menurut Ibnu Arabi, itu adalah puasa. Nah, siapapun orang kok nggak pernah puasa, itu badannya nggak pernah zakat, Bu. Itu pasti isinya kotoran semua. Nah, oleh sebab itu, ajari aja anak-anak bahwa untuk, bahkan ada yang bilang, ini orang medis, bahwa puasa itu semacam detox. Jadi, detoksin. Jadi ini mengeluarkan racun. Nah, tapi kalau puasa dalam makna yang spiritual, itu yang saya sebut zakat tadi adalah membuang seluruh kotoran yang kita punya. Jadi kotoran mata, kotoran hidung, kotoran apapun dihentikan dengan cara puasa. Itu puasanya badan maksudnya. Termasuk juga kotorannya hubungan suami istri. Dihentikan dengan cara puasa. Ini untuk membersihkan, bukan menghentikan, dibersihkan. Tabungnya dibersihkan. Jadi itu Bu Atik, jadi tidak usah tadi menyesal
Bahkan ada orang yang memang kerjanya kuli misalkan atau buruh kasar. Puasa kalau dia tidak mampu, nggak apa-apa ditinggalkan puasanya. Ini puasa itu puasa badan. Maka karena ini puasa badan, dua hal yang bisa kita tinggalkan puasa. Pertama, sakit. Kalau badan sakit jangan diteruskan, kalau nggak kuat, berbukalah. Yang kedua, bepergian, Bu. Jadi kalau ibu mau bepergian, nggak ada masalah tidak puasa. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan badan kita tahu. Kalau orang sakit ya jangan puasa, apalagi puasanya yang berkaitan dengan sakitnya. Karena ini latihan, karena itu terlanjur sakit ya. Karena dia sakit karena nggak puasa itu sebenarnya, Bu. Dia sakit. Terus yang kedua kalau bepergian. Tuhan tahu bahwa kalau bepergian pasti badan kita capek, butuh asupan nutrisi, maka boleh. Nah, sama juga ketika pekerjaan yang berat, kalau orang mau mengkiaskan. Jadi, kalau dalam pekerjaan yang berat dan dimungkinkan kita tidak mampu untuk menjaga puasa kita, boleh diqadha. Jadi, itu puasa yang wajib, Bu. Nah, puasa yang sunat yang saya sebut tadi, puasa yang sunat banyak sekali macamnya. Ada puasa harian, sehari puasa, sehari enggak. Ada puasa mingguan, Senin dan Kamis. Ada puasa setiap bulan namanya Yaumul Bait atau awal dan akhir, awal, tengah dan akhir bulan. Nah, ini puasa tahunan, Bu. Yang kewajiban ini hanya tahunan, tapi 30 hari. Nah, kalau Ibu biasakan puasa mingguan, puasa tahunan bukan sesuatu yang berat. Justru ada banyak orang yang terbiasa puasa mengatakan nggak ada masalah dengan puasa. Justru saya punya banyak teman yang puasa Daud, itu badannya lebih sehat dari saya. Sehari puasa, sehari enggak, itu badannya lebih sehat. Udahlah, itu pasti lebih sehat dari yang lebih makan tiap hari. Nah, itulah kalau kita kaitkan puasa dengan kebugaran fisik. Tapi yang lebih penting lagi, puasa untuk kebugaran mental dan spiritual. Itu saya pikir vokasi di situ yang disebut manusia unggul. Unggul fisiknya, unggul spiritual dan mentalnya. Amin, insya Allah. Terima kasih sekali Gus Jazil, luar biasa ya. Saya Saya mau, jadi iya, gimana Bro? jadi bersyukur ini. Bersyukur. Adem ini dengar yang disampaikan oleh Gus Yazid. Iya, betul, karena memang butuh kadang itu kita diingatkan oleh seorang yang memang sudah menjalaninya begitu ya. Jadi saling mengingatkan di bulan suci Ramadan ini semakin mengisi iman dan juga Islam kita untuk selalu bertakwa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sekali Gus Jazil, ngobrol santai namun mendalam sekali sore hari ini, dan semoga bisa ini nanti menemani bukanya teman-teman yang ada di Fakultas Vokasi supaya besok Mudah-mudahan untuk bermanfaat. menjalankan ibadah puasa itu lebih bersemangat, dan ketika bertugas pun, ketika berkuliah pun tetap spiritnya itu seperti yang Gus Jazil tadi sampaikan. Matur nuwun sangat Gus Nanti Jazil. sepertinya Ya. boleh ada yang kedua ya, Gus Yazid? Jilid Boleh, dua. Bu. Ini hari ini kan tentang Boleh. SDM nih, Gus. Heeh. Mungkin kira-kira nanti yang berikutnya tentang apa ini, Gus? Ya, boleh saja. Ini kan tentang sumber daya manusia, Iya, mungkin sih. tentang dengan sosial, Bu, hubungannya. Semuanya puasa punya banyak dimensi. Baik, alhamdulillah Dimensi kalau begitu. sosial tadi kan lebih apa ya, lebih umum. Ya, Sebenarnya betul. lebih dimensi fisik, dimensi mental, dimensi sosial, politik, bahkan dimensi keluarga. Kalau ada keluarga kita berselisih dalam keluarga, bisakah puasa menjadi jalan? Ibu belum. Mungkin puasa dan sabar gitu ya, Gus ya. Iya Puasa kan? dan sabar gitu ya, Gus. Iya, betul. Iya, Nah, iya. maksud saya begini, Bu, setiap ibadah itu kan punya dijadikan wasilah, jadikan alat, metode gitu. Cuman metode ini karena ibadah, kadang-kadang tujuan memang hanya untuk Allah. Tapi ketika kita punya yang praksis tujuan kita, ini keluarga ini bertengkar terus. Misalkan ibu dapat konsultasi bertengkar terus.
Coba suruh berpuasa. Nggak 2 sempat aja bertengkar. kata kuncinya. Misalkan ada konsultasi dulu ya. Ini kok nggak rukun-rukun. Itu bisa dijadikan metode sholat dan puasa. Nah, maksud saya itu, saya mengatakan bahwa banyak dimensi. Nah, salah satu dimensi kalau kita mau kupas lagi, bisa jadi puasa menjadi dimensi spiritual dan dimensi sosial. Apakah kemudian orang yang berpuasa menghasilkan orang yang ego atau tidak? Atau justru melahirkan manusia-manusia yang punya sikap sosial yang tinggi? Ya. Coba nanti di Oke, Ibu insya cek. Allah nanti. Jadi judulnya ini ngabuburit bersama Gus Jasil gitu. Spesial edit khusus nanti kita buat. Iya, Boleh, mudah-mudahan ya boleh. Prof. Oke. Gus ya. Boleh, boleh Bu Prometi. Posisi Salam sudah di untuk Jakarta, semua mahasiswa. Gus Jazil. Gus Jazil, apakah masih terhubung dengan kami? Oke, posisi sudah di Jakarta atau di Gresik, Gus? Ini di Jakarta, Ibu. Semoga nanti kalau pulang ke Gresik bisa melipir sedikit ke Surabaya. Bisa bergabung Ah, bersama boleh, kami di boleh. Fakultas Vokasi. Insya Allah. Baik, baik. Saya rencana emang ke tanggal 26, 27 ke Gresik. Oh Oh, iya. iya, baik. Matur nuwun sangat Gus Jazil atas spirit yang ditularkan pada sore hari ini. Insya Allah akan menambah semangat kami, ya. Wejangan-wejangan yang sudah disampaikan Gus Jazil tadi, insya Allah akan memperkuat iman dan juga Islam kami, dan tentunya memperkuat apa ya, daya kami, baterai kami untuk terus bekerja dengan ikhlas dan juga sabar. Amin. Nanti mungkin edisi selanjutnya kita akan curhat lagi bersama Gus Jazil gitu, Bro. Matur nuwun Prof. Matur nuwun Gus Terima Jazil. kasih, Prometi. Matur sangat Ge. Bu Terima Linda, kasih sami-sami. penguatnya untuk kami semua bahwa ibadah Amin. Ramadan, puasa Ramadan bukan halaman untuk terus berkarya dan bekerja. Matur nuwun. Terima kasih. Kami cukupkan dan terima kasih untuk seluruh Fox yang ada dimanapun dan juga calon Satria Muda Erlangga yang sebentar lagi kan juga akan ada penerimaan mahasiswa baru, ya Prof ya, yang mungkin menonton di edisi kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga. Tetap semangat untuk berkarya dan juga berusaha. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus matur nuwun wabarakatuh. sangat Ge. Sami-sami matur nuwun, Matur nuwun. Prometi, Bu Linda. Waalaikumsalam. Oke,